Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Gara-gara salah paham saat sedang mabuk miras, dua kelompok massa bentrok di Jalan Raya Surabaya. Sakit hati usai cekcok, pria di Blitar bunuh kekasih gelapnya. Metik, tradisi masyarakat Ponorogo sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dilakukan dengan makan bersama di tepi sawah. Tawuran antar kelompok massa di Surabaya pecah pada Minggu dini hari. Tawuran diduga dipicu selisih paham antar dua kelompok akibat mabuk minuman keras. Dua kompi aparat kepolisian dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan lokasi. Tawuran dua kelompok massa ini terjadi di Jalan Embong Malang, Surabaya. Dua kelompok saling serang dan melempar batu. Suasana lokasi yang mencekam membuat aparat kepolisian sempat menutup Jalan Embong Malang saat upaya meredakan bentrok dua kelompok massa yang bertikai. Ketegangan akhirnya berhasil diredam setelah dua kompi aparat dari Polrestabes Surabaya diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyekatan. Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Lutfi Sulistiawan menyatakan tawuran antar kelompok massa ini dipicu selisih paham saat kedua kelompok dalam kondisi mabuk minuman keras. Karena awalnya ada selisih paham, jadi juga karena mabuk gitu ya, jadi kemudian ada yang tersinggung, kemudian saling lempar batu dari dua kelompok ini, tapi kemudian sudah kita bisa redam situasinya. Saat ini masing-masing kelompok sudah kembali ke titik kumpul masing-masing dan sudah kita yakinkan mereka tidak ada gerakan tambahan. Dan saat ini sedang dilakukan mediasi di Polres untuk sama-sama membuat komitmen tidak akan ada aksi lanjutan atau kegiatan lanjutan. Pada Minggu pagi, kondisi di Jalan Embong Malang sudah kondusif. Jalan yang sebelumnya ditutup telah dibuka untuk dilalui pengendara. Pihak Polrestabes juga langsung memediasi dua kelompok yang berseteru di Mapolrestabes Surabaya agar pertikaian tidak berlanjut. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Seorang pria menganiaya perempuan kekasih gelapnya hingga meninggal dunia. Motif pembunuhan pasangan kekasih yang baru 3 bulan menjalin hubungan ini karena pelaku sakit hati atas perkataan korban. Polisi menetapkan seorang tersangka dalam kasus perempuan yang ditemukan tewas di dalam kamar kos Jalan Kedondong, Kota Blitar. Korban tewas dibunuh oleh pria berinisial SL, 29 tahun, warga Kecamatan Sanan Kulon, Blitar. Tersangka merupakan kekasih gelap korban setelah suami korban menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba. Motif tersangka nekat menganiaya hingga korban meninggal dunia karena sakit hati dengan omongan korban. Kejadian berawal saat Rabu dini hari 20 Agustus pelaku dan korban terlibat cekcok usai berpesta miras dan melakukan hubungan badan. Korban dianiaya hingga tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Saat korban tak sadar, tersangka sempat menghubungi ambulans dan mengatakan korban jatuh. Namun berdasarkan pemeriksaan petugas medis dan polisi, korban diduga meninggal karena dianiaya dengan ditemukannya beberapa luka lebam. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pada saat minum minuman keras tersebut, korban bertengkar dengan saudara MKS dan pada saat korban hendak keluar, oleh saudara MKS ditarik hingga terjatuh dan kepala korban membentur lantai. Atas jawaban saudara MKS, pelapor ini curiga. Kemudian pelapor melaporkan ke Polres Blitar Kota. Modus operandi, pelaku menarik korban ketika korban hendak keluar kamar kos hingga kepala korban membentur lantai. Selanjutnya, tersangka juga mencekik korban dengan cara dipiting. Saat korban berada di tempat tidur, ketika setelah dicekik, tersangka menendang leher korban sebanyak 1 kali sehingga korban tidak sadarkan diri.
Rabu pagi, seorang perempuan ditemukan tewas dalam kamar indekos di Jalan Kedondong, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Korban diketahui berinisial MTW, 25 tahun, warga Desa Satrian, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, warga sebuah desa di Ponorogo menggelar kenduri di pinggir sawah. Mereka membawa tumpeng dan ayam panggang untuk dimakan bersama. Tradisi yang diberi nama metik ini selalu digelar setiap musim panen tiba. Tradisi metik digelar warga Desa Gelinggang, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Puluhan warga mengarak dua penari yang disimbolkan sebagai Dewi Sri atau Dewi Kesuburan dari kantor desa menuju sawah. Sementara warga berdatangan sambil membawa nasi tumpeng lengkap dengan ingkung atau satu ekor ayam bakar. Usai pemetikan padi secara simbolis yang dilakukan sesepuh desa, para warga langsung makan bersama. Tradisi ini selalu digelar warga untuk menandai musim panen tiba dan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Selain itu, warga juga berdoa agar dalam masa tanam berikutnya hasil bumi mereka dijaga dari kerusakan dan hama, sehingga bisa dipanen lagi dengan hasil maksimal. Senang banget Mas, ini yang ditunggu-tunggu sama warga Desa Gelinggang ya ini acara metik brunca pak bareng panggang iki lho Mas, sing ditunggu-tunggu iki ya iki untuk mensyukuri ini panen raya ini. Ini mau panen raya ini. Itu tiap RT suruh bawa tumpeng gitu. Ya, tumpeng syukur. Terus disuruh makan di sini. Makan bersama. Tujuannya merupakan sujud syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh warga masyarakat Desa Gelinggang diberi panen yang melimpah ruah, selamat. Ya, saat-saat ini kemarin kan ya banyak hama. Kebetulan di Desa Gelinggang semuanya selamat, tidak ada kendala apa-apa. Panennya juga bagus. Diharapkan tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun ini mampu menyedot wisatawan sehingga bisa menjadi destinasi wisata budaya dan tradisi di Desa Gelinggang. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.